semakin cepat seseorang sholat, maka itu semakin menunjukkan dia telah menyatu dengan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pencari celah. Kita kembali lagi bersama saya Pram di episode para pencari celah kali ini. Kita balik lagi bersama Ustadz Qoyim pada episode yang sebelumnya. Kita balik lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang mungkin asik, seru, menggelitik gitu ya Ustadz. Gitu. Langsung kita aja mulai Ustadz. Ya, boleh. Oke. Ini mungkin pertanyaan ini familiar banget mungkin sama teman-teman yang mungkin masih milenial gitu Ustadz, masih males-malesan beribadah gitu. Terkait gini Ustadz pertanyaannya, Ustadz boleh nggak sih kita memblacklist masjid musola yang sholatnya tarawihnya lama gitu? Apalagi kan ada yang mungkin ada quotes meme gitu yang meme gitu yang bilang saya ikut rakaatnya ini tapi kecepatannya ikut yang ini gitu Ustadz. Nah itu gimana? Oke, ini memang pertanyaannya asik ini memang ya. Jadi tidak cuma nomor yang di blacklist, tapi juga masjid. Nah, karena ini asik, saya ingin gini nih Mas Pram, kita nyoba bicarakan, diskusikan pertanyaan ini dengan beberapa hal. Yang pertama saya ingin melihatnya dari sudut pandang takmir sebagaimana seharusnya, dan juga kita sebagai jamaah sholat itu sendiri. Ya. Oke. Nah, yang pertama tentu dari takmir atau imamnya ini. Nah, di dalam Islam itu Rasulullah SAW itu sudah memberikan, atau ulama-ulama melalui atau yang bersumber dari kalam Rasulullah, hadis Rasulullah itu sudah memberikan kriteria imam yang baik. Nah, di antara kriteria imam yang baik itu adalah imam itu tahu kondisi makmumnya. Makanya kan dalam beberapa hadis itu diceritakan ada sahabat yang ditegur sama Nabi karena terlalu lama. Nah, singkat ceritanya itu dari hadis itu ada seorang sahabat yang protes sama Nabi, bilang ini sahabat ini nih kalau dia imam lama banget, sampai mungkin Al-Baqarah dibaca sampai 1 rakaat itu kan. Wah, saya juga waktu itu pegal-pegal juga itu. Nah, akhirnya dipanggil itu sahabat itu, jangan lama-lama, kamu harus perhatikan, adakah di antara jamaahmu orang tua, adakah di antara jamaahmu itu ibu yang punya anak, kan gitu. Nah, iya, Nabi sendiri pun mempraktekkan. Jadi imam itu juga tahu kondisi jamaahnya. Pernah Nabi lama sekali ruku atau lama sekali sujud. Nah, ketika itu kemudian setelah sholat, sahabat bertanya kepada Nabi, apakah tata cara sholat diubah ya Rasulullah? Kenapa? Tadi engkau sujudnya lama lebih daripada sujud atau ruku yang biasanya. Oh tidak, karena tadi ada cucu saya yang lagi berada di punggung saya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mencontohkan seorang imam harus tahu kondisi jamaahnya. Maka dari sudut pandang imam ini memang kita tidak boleh lama-lama. Apalagi sudah ada nih edaran baru Muhammadiyah, khusus di Covid ini untuk tarawih boleh dilaksanakan di masjid. Ya, boleh dilaksanakan di masjid asalkan mengikuti protokol kesehatan dan ceramahnya jangan lama-lama, juga imamnya nggak boleh lama-lama. Karena ada kondisi yang menuntut tidak boleh berkumpul lama-lama di masjid. Nah, itu. Nah, ini dari sudut pandang imam nih, jadi harus ideal seperti itu. Nah, dari kita sebagai orang yang sebagai jamaah, apalagi anak muda itu ya kan, anak muda itu kan dalam proses melatih diri, utamanya di bulan Ramadan ini. Ya, maka sebaiknya ya tidak perlu menggunakan asas blacklist seperti itu. Itu kan juga justru riyadhah kan, maksudnya pelatihan. Kalau kita mau renung-renungkan berapa sih lamanya sholat itu dibanding waktu yang kita habiskan untuk main game, kan? Berapa sih lamanya waktu sholat yang kita habiskan untuk nonton bola, untuk nongkrong kan? Untuk drakoran. Iya kan? Nah makanya untuk drakoran ya. Ya itu harusnya kita sebagai anak muda, apalagi generasi masa depan harus punya introspeksi seperti itu. Nah ya itu ya, jadi ya kalau kita harus melihat dari dua sudut pandang ini. Jadi tidak perlu ada blacklist masjid, tapi imam juga idealnya harus mengetahui kondisi jamaah. Nah,
kalau terkait kita mencampur adukan gitu, kan ada budaya yang satunya cepat, ada yang satunya rakaatnya sedikit. Itu kalau kita menggabungkan kedua itu diperbolehkan nggak sih Ustaz? Ya, nah ini juga fenomena menarik ya. Iya. Karena beberapa Ramadan ini sudah mulai jadi video-video viral ya. Iya. Yang luar biasa cepat sekali itu. Iya. Allah Akbar, Amin. Allah Akbar, amin dan sebagainya ya. Kita ya oke. Yang pertama kita tentu lihat apa yang diputuskan oleh bapak-bapak kita di tarjih, saya kan ya. Dalam beberapa putusan itu dijelaskan makna tumakninah. Jadi tumakninah itu kan salah satu syarat diterimanya sholat secara sempurna. Bahkan di beberapa kitab hadis ini Mas Pram ini ada kisah riwayat yang disebut musi'us sholah, orang yang menjelekkan sholat. Yang kan ada dulu itu dalam riwayat itu ada seorang yang sholat di samping Nabi. Setelah selesai sholat Nabi suruh ngulang. Kemudian dia ngulang, setelah selesai sholat dia disuruh lagi ngulang. Kemudian sampai beberapa kali akhirnya si orang yang disuruh ngulang ini mengatakan kepada Nabi, apa yang salah dari sholat saya Nabi? Saya sudah melakukan yang menurut saya itu paling ideal. Makanya Nabi kasih tahu, kalau kamu sholat maka kamu harus tumakninah, tulul qiyamah, artinya harus khusyuk, harus tenang, tidak boleh gerasa gerusu. Nah, itu berarti bagian daripada kesempurnaan sholat itu harus tenang seperti itu. Maka kalau sholat seperti itu ya kan kita mempertanyakan apakah dengan sholat dengan kecepatan sonik itu kita bisa khusyuk kan? Yeah. Tentunya ya kalau kita pikir-pikir ya sulit lah kita untuk khusyuk ya dengan kecepatan seperti itu ya. Tapi kita juga harus lihat nih Mas Pram, apa alasan kenapa cepat-cepat seperti itu? Yeah. Saya pernah dapat satu tulisan, katanya bilang gini, kila wakola ya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi ini di antara argumentasi orang yang melakukan sholat secara cepat. Katanya semakin cepat seseorang sholat maka itu semakin menunjukkan dia telah menyatu dengan sholatnya. Benar sekali Mas. Iya katanya iya. Katanya sehingga tidak perlu lagi dipikirkan gitu. Jadi saking menyatunya dia dengan bacaannya, saking menyatunya dia dengan kekhusyukan kepada Allah, jadi sholatnya sangat cepat seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah alasan ini bisa kita terima sebagai landasan hukum? Nah, sependek pengetahuan saya alasan seperti itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Yang kita contoh itu adalah praktek sholatnya Nabi Muhammad SAW, dan sepanjang pembacaan saya tidak ada di dalam keterangan-keterangan itu Rasulullah pernah sholat secepat itu, sangat luar biasa sekali. Jadi ya seperti itu kira-kira Mas Pram. Jadi kita harus ideal, maksudnya semaksimal mungkin tenang, khusyuk di dalam sholat. Mungkin ini akan memunculkan pertanyaan lagi ya Ustaz, ketika mendengar jawaban dari Ustaz Qayyum tadi terkait tumakninah, terkait kekhusyuan, terkait cerita Nabi yang harus mengulang. Apakah yang kaum yang sonik tadi itu apakah juga menurut pusat tarjih deh itu seperti apa dari pusat tarjih sendiri? Apakah itu memang harus sejati harus mengulang lagi, atau ya udahlah kita menurut mereka menurut kita ya kita, atau seperti apa gitu Ustaz? Enggak ya. Perbedaan dalam pandangan fikih itu hal yang biasa. Perbedaan pandangan dalam hal fikih itu biasa. Kita ini orang-orang awam lah. Maksudnya orang yang tidak memiliki pengetahuan mumpuni terkait dengan dalil ya. Maka yang kita lakukan adalah ittiba, mengikuti siapa yang kita anggap sebagai yang bisa mengeluarkan hukum. Nah, kalau kita misalnya remaja-remaja Muhammadiyah nih ya, itu ngikutnya di majelis tarjih ya kan? Nah, karena dia di majelis tarjih itu ada bapak-bapak tarjih yang mengeluarkan fatwa. Nah, sehingga kalau dalam pandangan majelis tarjih ya, kalau kita melihat beberapa fatwanya itu sholat yang tidak dianjurkan. Ya. Sholat yang dianjurkan adalah sholat yang tumakninah itu tadi. Sholat yang menjaga ketenangan dan kekhusyukan. Meskipun sebenarnya juga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu bisa 100% khusyuk, itu tidak bisa. Jadi bukan definisi khusyuk itu adalah
bukan kita semenjak takbir sampai salam konsentrasi kita betul-betul kepada Allah. Itu dalam kasusnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri itu pun tidak bisa. Kan ini sudah pasti banyak yang tahu ya. Iya. Ada kisah seseorang datang kepada Nabi mengeluh, bilang, "Ya Rasulullah, saya ini tidak pernah khusyuk." Ya kan? Iya. Karena sedikit-sedikit mengingat sesuatu, Iya. sedikit-sedikit mengingat sesuatu. Akhirnya Rasulullah jawab, "Ya, memang tidak ada yang bisa khusyuk 100% gitu kan." Sempurna gitu. Iya, sempurna 100% khusyuk dari awal sampai akhir salam gitu. Nah, Ali yang mendengar itu, "Saya bisa ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya sudah Ali, kamu sholat 2 rakaat. Kalau kamu bisa khusyuk dari takbir pertama sampai salam, saya kasih kamu surban yang paling saya suka." Seperti itu. Nah, akhirnya betul Ali bin Abi Thalib sholat. Lalu selesai sholat, Nabi itu sudah senyum-senyum tuh. Bilang, "Gimana? Kamu bisa nggak khusyuk 100%?" Akhirnya sahabat Ali dengan malu-malu menjawab gini, "Sebenarnya tadi hampir sukses ya Rasulullah." Tapi pas mau salam, tiba-tiba saya ingat, wah dapat surban ini. Nah, dari situ akhirnya ada beberapa ulama, misalnya kita dalam kitab Taisirul Alam, jadi orang dianggap khusyuk adalah ketika di awal dia niatkan memang betul kepada Allah. Nah, kemudian ketika sholat dia berusaha untuk konsentrasi. Kalau toh nanti tiba-tiba konsentrasinya berpindah sedikit, maka dia tidak menikmati perpindahan itu, tetapi dia kembalikan lagi ke konsentrasi sholatnya itu. Misalnya Mas Pram nih sholat ya, tadi masih main Mobile Legend kan, aduh kalah kan, kalah ini, parah banget. Habis ini harus menang. Iya, habis ini. Tapi astagfirullah, kembalikan itu ya. Nah, kembalikan itu tetap dianggap masih khusyuk karena ada usaha untuk mengembalikan konsentrasi sholat. Yang tidak boleh adalah menikmati itu. Wah, nanti saya strateginya pakai hero ini nih, harus beli skin ini nih. Nah, kayak gitu itu tidak boleh. Nah, itu kalau kemudian dilarut-larutkan sampai selesai sholat, itu yang tidak diperbolehkan. Ya Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya teman-teman, terkait blacklist masjid mushola itu kalau bisa jangan gitu ya. Karena emang kita walaupun kita milenial masih muda, masih malas-malasan, kita tetap harus belajar bagaimana untuk tumak ninah dalam melaksanakan ibadah sholat terutama. Apalagi harus kekhusyuan kita. Gitu Ustaz. Ada lagi mau disampaikan untuk teman-teman milenial Ustaz? Ya cukup lah seperti itu. Cukup seperti itu. Mungkin kita sambung lagi di episode selanjutnya. Ya. Gitu teman-teman. Itu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti terus konten-konten dari para pencari celah. Nantikan terus video-video para pencari celah hanya di akun dengan daerah Kata Banjar Muhammadiyah Kota Jakarta. Terima kasih. Nun wal qalimah surun wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.